Shalom, selamat datang kembali di GMS Leadership Podcast. Dan hari ini kita punya tema yang sangat menarik, bagaimana kita memuridkan kelompok kecil. Dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pastor Alfie Raja Guguk. Kita akan bahas banyak hal yang sangat menarik, jadi siapkan catatan dan ikuti sungguh-sungguh dengan sikap hati belajar. Oke, Pastor Alfie sudah bersama-sama dengan kita. Kalau boleh hari ini saya panggil Kak Alfie aja supaya kita... boleh? Jangan. Kelihatan masih muda. Siap. Malah kelihatan umur 17 tahun nih. Makasih lah. Sebuah penghiburan supaya keluar hatinya bersuka cita. Asik. Oke, kita hari ini lagi mau bahas tentang bagaimana memuridkan kelompok kecil. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu Pastor Alfie ini adalah small group pastor di JPCC. Jadi beliau ini sungguh-sungguh sudah berkecimpung di dunia perkelompok kecilan sudah sangat lama dan kita akan belajar banyak hal hari ini. Selamat datang Kak Alfie. Semoga hari ini kita bisa berbincang-bincang dan tentu saya yakin banyak para pemimpin yang sangat diberkati. Oke, Kak Alfie boleh nggak cerita dulu kondisi jemaat JPCC saat ini? Kira-kira berapa persen sih jemaat JPCC yang sekarang bisa by data mungkin by apa yang sudah terjadi? Berapa persen dari jemaat JPCC yang sudah tertanam di kelompok kecil? Oke. By God's grace ada 72% Wow. dari jemaat yang tertanam dimuridkan di dalam kelompok sel. 72% itu sebenarnya sebuah angka yang sangat luar biasa. Karena secara buat kita sendiri di GMS, kita belum sampai ke angka itu. Boleh nggak bagi tips apa yang membuat JPCC bisa seberhasil itu, apa yang pendekatan yang dilakukan di JPCC sehingga punya keberhasilan? Ini mau tips yang panjang atau tips yang pendek nih? Panjang dan pendek. Panjang dan jadi pendek. Jadi sedang-sedang saja. Oke, kalau tips pendeknya saya rangkum dalam satu kata. Konsistensi. Konsistensi. Konsistensi artinya semenjak JPCC berdiri 4 Juli 99, jadi 23 tahun lebih yang lalu, kami sudah jelas persis bahwa Gembala Sidang kami, Pastor Jeffrey Rahmat, tahu persis bahwa JPCC akan menjadi gereja sel. Jadi itu sebabnya pengejauhan tahannya adalah waktu pentahbisan pertama gereja kami dimulai itu. Ada 5 orang yang saya masih ingat sebelum kebaktian, Pastor Jeffrey bilang, nanti kalian kalau ada gembala sinode datang berlutut ya, didoakan gitu. Salah satunya kebetulan saya, dan jujur waktu itu kita nggak tahu ini maksudnya mau diapain gitu ya, didoain terus buat jadi apa gitu. Ternyata kita ditunjuk menjadi 5 pemimpin kelompok sel pertama. Tahun 99. Namanya belum tahu apa, nama komselnya. Terus boro-boro ada buku panduan, pelatihan. Boro-boro gue juga ditanya gitu ya kan, mau nggak gitu? Nggak ditanya. Nggak ada. Itu sebuah pengutusan yang absolut gitu. Menurut saya sebuah lebih ke penjorokan ilahi. Penjorokan ilahi. Iya, dijorokin gitu ya. Congkrokno ya bilangnya. Bahasa Surabaya. Gitu kan. Ya, jadi ya itu kalau konsisten dari awal gereja JPCC berada sampai hari ini, pelayanan komunitas sel itu dengan konsisten itu selalu dibangun. Ya, week in, week out, setiap minggunya dibangun dengan konsisten. Ada yang dengerin, nggak ada yang dengerin, ada yang mau ikut, nggak ada yang mau ikut, pokoknya konsisten aja. Itu kalau tips pendeknya. Karena yang kita lihat sebenarnya JPCC yang dari awal Lukas sebagai orang luar melihatnya JPCC baru terakhir sebenarnya. Ternyata kan sebenarnya mulai dari awal, baru terakhir. Pertanyaan Lukas gini, ada satu masa nggak di mana angka kehadiran orang yang tergabung di kelompok kecil itu tidak sebesar hari ini? Wah, of course. Saya masih ingat di tahun 2009. 2009. Jadi 10 tahun ya. 10 tahun setelah JPCC ada itu,
sesuai dengan bertambahnya jemaat, prosentasenya itu hanya 30%. 30%. 30%. Saya masih ingat. Karena pertumbuhan jemaatnya begitu luar biasa waktu itu. Iya, dan tapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan orang yang tertanam di dalam komunitas sel yang kami sebut dengan DATE itu. Iya. Nah, akhirnya kami membangun sebuah tim. Kami mengadakan kampanye Komsel atau Kampanye Komsel. DATE campaign dengan tagline-nya Second Home. Second home. Rumah kedua. Iya, iya. Ya, jadi ada sebuah pemikiran di mana saya waktu itu baca sebuah artikel marketing atau pemasaran gitu bahwa sampai seseorang mau nyoba sebuah merek atau brand itu dia harus bersentuhan dengan brand tersebut, terekspos sebanyak 9 kali. 9 kali. Baru dia mau nyoba. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca itu, saya bangun tim kreatif. Oke, kita buat gimana kita pakai 9 media berbeda. Mereka belum mau ke date, kita bawa date ke mereka. Ya, contohnya apa sih 9 media dulu ada masih pakai Facebook, Twitter, ya. Instagram belum ada waktu itu ya. 2009 ya. Yes. Kemudian pakai situational comedy. Kita bikin sitcom, kita bikin seri gitu ya. Ada episode kan ada DATE. Jadi kita bikin D-nya, A-nya, T-nya, E-nya sama date keseluruhan. Ada 5 episode kalau nggak salah. Terus kita pakai apa lagi? Ada performing arts, ada dance di hari Minggu. Iya. Lewat khotbah. Kemudian lewat buletin atau warta jemaat, lewat apa lagi? Lewat environmental pamphlet, dekor di gereja. Jadi ada satu daerah di gereja itu kita bikin kayak situasi kayak kalau lagi di rumah orang lagi ngedate di situ. Terus orang ngelihat sitkomnya di YouTube, setelah itu hari Minggu ketemu tokoh-tokoh itu, bisa diajak ngobrol. Nah, jadi begitu banyak media sehingga akhirnya dalam waktu 5 bulan dari 30% naik 100% jadi 60%. Wow. Itu hanya karena promo. Date campaign. Apa yang dipromo itu yang Kak Alfi tekankan betul supaya orang bisa nangkep. Sehingga mereka, karena promo itu kan satu hal, tapi orang ikut itu kan hal yang berbeda. Yes. Kita bisa promo, tapi orang nggak responi promo itu karena kita salah. Orang tuh ternyata tertarik dengan yang namanya keasliannya, the realness. Jadi kita bikin sitkomnya itu nggak kita bikin yang date yang ideal gitu. Tapi kita kasih tahu bahwa di date itu ada berantem loh. Ya. Ada gesekan-gesekan loh. Kita kasih tahu ada yang berantem di situ. Itu di promonya. Di promonya, di videonya kita kasih tahu bahwa ini real aja. The real life story is like this. Dengan kata lain, you can expect kamu ada tertanam di komunitas sel, tapi kamu ada gesekan loh. Nggak semuanya berbunga-bunga, indah, haleluya 12 kali, tapi ada realness. Contoh, ketua komsel yang nggak mempersiapkan bahan diskusi. Jadi dia yang main cap cip cup kembang kuncup, dia buka Alkitab gitu. Terus ayatnya tentang opo gitu ya, kayak terus pas dia baca kayak oh no, gue mesti bahas kayak gimana gitu ya. Hanya untuk kasih tahu bahwa ada kok yang pemimpin komsel yang memang karena kesibukan mungkin, jadi mereka kurang persiapan gitu. Akhirnya orang kayak nggak dapat apa-apa nih, Dit. Gue datang lagi deh gitu. Tapi tentunya ada pesan-pesan moral juga yang memang kita ingin sampaikan secara spesifik. Tapi intinya kita kemas dengan be real aja. Nggak perlu dibikin ideal, nggak perlu dibikin sampai wah begitu rohani ini sesuatu hal yang pokoknya keren banget deh, nggak ada jelek-jeleknya banget, enggak. Nah justru I think the realness itu membuat orang berpikir gitu. Paling nggak merasa this is just too good to be true nih. Pasti karena dia mau masarin, mau iklanin yang bagus-bagus doang nih yang dikasih tahu gitu. Nah, kami survei nih. Penambahan 30%-nya kami tanya, kenapa kok akhirnya mau ikut komsel? Menarik. 45%, prosentase terbesar,
Mereka akhirnya mau ikut komsel, tertanam di date. Tahu nggak karena apa? Karena dikotbain. Dikotbain sama siapapun yang pendeta-pendeta lokal kita, internal kita, memang bagian dari kampanye itu kita harus selama 4 bulan ini kita ngomong tentang date. Why date? Iya. Kenapa date? Kenapa kamu butuh date? Apa yang kamu bisa expect dari date? Kalau nggak ngedate, apa aja sih akibatnya? Lewat semua gesekan yang terjadi, ketidaksempurnaan yang terjadi di date, apa dampak baiknya buat kamu? Ternyata 45% itu tergugah karena mereka merasa kalau sampai dikotbahin berarti penting. Ya. Dikotbahinnya nggak cuma sekali, berulang-ulang. Kalau sampai diulang berarti penting. Iya. Sama kayak kalau kita ngomong sama anak kita kan nggak cukup sekali ya. Betul. Kenapa diulang-ulang? Karena kita tahu itu penting, itu nilai. Betul. Jadi diulang-ulang. Betul. Bahkan sampai hari ini, ya, bahkan baru beberapa bulan lalu kami mendedikasikan 1 bulan penuh untuk berbicara tentang komunitas Kristus. Gitu. 1 bulan. 1 bulan. Dan dampaknya pun luar biasa. Iya. Yang tadinya bisa sehari yang daftar ikut date itu 15-20 orang, ini bisa 30-40 orang per hari daftar ikut date. Jadi mereka tergugah gitu untuk, kalau sampai dititipkan lewat pesan pemberitaan firman Tuhan, berarti itu penting ya buat gereja ini. Betul. Gitu. Sebelum Lukas tanya tentang pentingnya itu buat JPCC ya, ada yang menarik dari 2 yang disampaikan Kak Alfi itu. Yang pertama, orang tuh tertarik karena melihat bahwa date ini, kelompok kecil ini ternyata bukan tempat yang sempurna, tempat yang apa adanya, di mana kita bisa jadi diri kita apa adanya dan berproses di dalam CG itu. Dan mereka bisa menangkap ternyata bahwa komunitas itu adalah bagian penting dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan rohani mereka. Tapi buat Kak Alfi, buat JPCC, kenapa kok JPCC itu begitu getol mempromosikan, menganjurkan, bahkan seolah-olah saya pakai bahasa Kak Alfi berusaha mau menjorokkan semua orang ada di. Seberapa penting kelompok kecil itu buat JPCC? Salah satu filosofi yang gembala sidang kami percayai, Pastor Jeffrey bilang bahwa setiap orang yang Tuhan titipkan di gereja kita itu ibaratnya benih. Di dalam setiap benih ada yang namanya potensi. Ya. Tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja lokal, adalah membantu setiap orang yang adalah benih ini mengeluarkan potensi terbaiknya. Wow. Dan ini nggak bisa terjadi, potensi nggak bisa keluar kalau nggak ada interaksi. Potensi nggak bisa keluar kalau nggak ada interaksi. Nggak ada interaksi. Ya, kalau pakai istilahnya Pastor Jeffrey, yang namanya benih itu mesti mendelep dulu, mesti masuk ke tanah, tertanam, dia ketemu atmosfer yang tepat, nutrisi yang tepat, baru keluar tuh tunasnya, batangnya, daunnya, baru dia akhirnya berbuah. Disinilah dimana tantangan setiap gereja lokal adalah mempersiapkan sebuah tanah di mana setiap benih, setiap orang yang punya benih ini bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Tanah nggak bisa mengharapkan benih bertumbuh kalau dia nggak terima dulu benihnya. Moralnya adalah setiap komsel, setiap date, setiap CG, kalau kita mau supaya setiap orang yang tertanam di CG kita itu mengeluarkan potensi terbaiknya, kita harus datang dengan penerimaan. Bagaimana sih kalau kita bilang menerima satu dengan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita? Gitu. Jadi kita terima orang bukan karena ada apanya, bukan karena berkepribadian, atau mobil pribadi, betul, bukan karena rumah dia pribadi, bisa bikin CG kita lebih ini nih gitu. Tapi kita terima orang apa adanya. Termasuk dengan semua luka masa lalu, semua bagasi, dan bahkan keanehan dan keunikan orang yang datang ke setiap CG kita. Mungkin ini ya kita sebagai pemimpin, kita di sini menyebutnya pemimpin CG atau kalau lebih general pemimpin kelompok kecil tuh punya paradigma yang salah sebenarnya, bahwa tempat di CG adalah
bagaimana membuat kelompok kecil ini begitu kelihatan sempurna. Orang-orangnya harus dilatih, dikondisikan begitu sempurna, dan pada akhirnya lupa bahwa memang CG atau kelompok kecil ini adalah tempat untuk berproses sebenarnya. Karena yang tidak pernah bisa dipungkiri, proses yang terjadi di komunitas kecil kita nggak akan bisa terjadi di kelompok yang lebih besar. Betul. Nggak bisa. Sama seperti Yesus datang bukan untuk orang sembuh, tapi untuk orang sakit. Ya. Jadi gereja termasuk entitas yang kecil di dalamnya itu CG, Date, Komsel, juga harus mau menerima orang-orang sakit. Ya. Ibaratnya nih ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan ya, tergantung sakitnya seberapa parah sih kan gitu ya. Tapi intinya the church, the local church, and even the small groups harus berfungsi sebagai rumah sakit yang welcome orang-orang yang memang nggak sempurna. Iya. Setiap kita pasti masih punya sakitnya tersendiri. That's it. Yeah. Masih ada ketidaksempurnaan yang mungkin residu-residu di masa lalu. Yeah. Tapi disitulah tempat yang paling tepat di mana setiap orang yang tertanam di dalam gereja lokal, di CG itu bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang dimanifestasikan lewat penerimaan itu tadi. Penerimaan. Kasih karunia apa sih? Nggak layak dikasih, tapi dikasih. Tapi kita menerimanya. Nggak layak diterima, tapi diterima loh. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau kita jadi pemimpin, Kak Alfi punya tips nggak? Pesan utama yang tadi kita bukan pesan utama, yang tadi message yang Kak Alfi ngomong, kita harus menerima setiap orang yang ada di CG kita, di date kita, di kelompok kecil kita. Apa sih langkah pertama apa yang membuat orang itu bisa welcome, menerima? Ya. Kadang-kadang kan itu nggak gampang, ngurusin orang sakit itu nggak gampang. Menurut saya adalah ini, kesadaran bahwa kita sendiri sudah diterima sama Tuhan, meskipun kita nggak layak loh diterima sama Tuhan. Sadar bahwa kita ini sendiri juga sebelumnya sakit, bahkan masih sakit, tapi kita diterima sama Tuhan. Accepted people, accept people. Orang yang sudah diterima oleh Tuhan apa adanya, salah satu perilakunya harusnya juga dia menerima orang lain. Betul. Kalau dia belum bisa menerima orang lain, jangan-jangan dia nggak sadar bahwa saya ini nggak perlu ada kriteria apapun untuk Tuhan bisa terima saya. Betul. Tuhan nggak bilang, kamu udah bisa baca Alkitab rutin belum? Baru datang ke gereja, baru pelayanan. Enggak loh. Gitu. Jadi Tuhan menerima kita, mengasihi kita. Alkitab bilang, bahkan waktu kita masih berdosa. That's it. Sama. Kalau Tuhan aja kayak gitu, terus kenapa kita kok kayak punya aturan main lain? Kamu boleh ke CG kalau udah sembuh ya. Kalau udah nggak aneh loh ya. Kalau udah nggak nyeleneh loh. Enggak loh. Ya itu ya yang saya temukan dari 28 tahun saya memuridkan orang. Seringkali saya pikir Tuhan mau ngubah dia nih. Tapi kenyataannya adalah waktu saya berpikir seperti itu, sebenarnya Tuhan sedang ingin mengubah saya. Wow. Jadi ini sebuah pedang bermata dua buat kita para pemimpin sebenarnya. Bahwa kalau kita itu berusaha atau mau menerima orang sakit, karena kita sadar bahwa kita ini juga sakit, kita memuridkan mereka. Ternyata kita ini ikut disembuhkan Tuhan loh. Persis. Maka itu esensi dari pemuridan sebenarnya. Itu jadi sebuah spirit, jadi roh yang ada di dalam pemuridan. Tuhan mau kita lakukan itu, kita memuridkan bukan karena kita ini sudah sempurna, karena kita sama-sama rawat jalan sebenarnya. Betul. Justru proses pendewasaan, penyempurnaan kita semakin serupa seperti Kristus itu makin berjalan karena kita jadi bagian dari proses orang lain juga. Betulnya ya. Iya. Gitu. Saya berdoa sebenarnya para pemimpin yang mendengarkan podcast ini dapat sebuah penghiburan dan seperti sebuah beban yang diangkat. Kelegaan bahwa kita sebenarnya nggak perlu menjadi sempurna untuk menjadi pemimpin. Justru yang seringkali saya kasih tahu teman-teman di JPCC ya, jangan pernah jadi pemimpin yang terlihat sempurna. Kenapa? Karena begitu anggota CG kita ngelihat kayaknya kita nih, wah pernikahannya berbunga-bunga,
merawat anaknya juga luar biasa. Wah, pokoknya kita have it all together. Kayaknya, are you Jesus gitu? Kamu Tuhan bukan sih gitu ya. Justru waktu kita tampil sempurna, pesan yang tersampaikan kepada orang-orang yang kita muridkan adalah, kamu mah nggak akan bisa memuridkan orang lain lah. Gitu. Iya. Karena dari sisi kesempurnaannya aja kamu kurang, apalagi dari sisi mumpuni, kompetensi, nggak usah ngomong itulah ya gitu. Iya. Tapi waktu kita juga berani bilang, saya ini lagi berantem loh sama istri saya. Wow. Saya pernah ngomong gitu di date saya sendiri. Makanya lo tahu kan kenapa dia nggak datang? Puas lo nanya-nanya sekarang kenapa dia nggak datang gitu. Just kidding maksudnya. Tapi ya. Itu Kak Alfi berani cerita di. Of course. Ya kan saya ditanya, kami yang mana Kak? Bilang apa ya? Nggak datang, baru berantem. Wow. Puas lo nanya-nanya itu gitu posisi Kak Alfi sudah pastor dong. Udah pendeta, jangan sedih ya. Pastor yang holy, kudus gitu ya. You know, jadi ya waktu kita aja juga berani real. Jadi kayak ada harapan gitu ya, bahwa pemimpin saya juga masih berproses loh. Iya. Karena siapa sih yang udah berhenti berproses? Enggak. Yang udah check out doang. Iya, betul. Yang udah berhenti berproses. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih berproses. That's it. Gitu. Jadi ya, waktu kita berani tampil apa adanya, ini yang satu tadi kamu bilang, melegakan bahwa untuk melayani Tuhan tuh nggak perlu kesempurnaan ya. Iya. Karena emang pada dasarnya bukan kita kok yang melakukan, Tuhan melakukan lewat kita. Iya. Dalam ketidaksempurnaan kita, kesempurnaan Tuhan yang bekerja. Iya. Dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan yang bekerja dengan paling luar biasa. Iya. Yang kedua adalah memberikan harapan kepada calon-calon pemurid berikutnya bahwa saya juga jangan-jangan bisa Tuhan pakai. Justru lewat ketidaksempurnaan saya ini jadi pelajaran yang bisa diambil juga bagi orang-orang yang nantinya saya muridkan, bahwa we're in this together. Iya. Kamu masih berproses, saya masih berproses. Yuk kita berproses sama-sama. Iya. Cuman mungkin di beberapa area tertentu saya sudah lebih 1-2 langkah melewati proses yang kamu sedang alami. Iya. Yang paling penting juga tentu setelah Kak Alfi cerita sedang bertengkar, kan tidak tetap tinggal dalam pertengkaran itu. Betul. Itu yang juga harus. Dan saya masih ingat ya, kan? saya masih ingat setelah komsel itu, terus orang yang saya muridkan negur saya. Dia memberanikan dirinya bilang, bro, kayaknya intonasi suara lu mesti mulai diubah. Kalau saya gengsi dan saya bilang, lo tau nggak, gua ketua komselnya. Bisa dong. Kalau saya gengsi ya. Iya. Tapi saya yang namanya pemuritan itu nggak melulu ketua ngomong sama yang bawah gitu. Ada kalanya nih kita saling memuridkan gitu. Iya. Saling belajar. Saling belajar. Orang yang saya muridkan juga balik memuridkan saya di area tertentu yang mungkin dia udah lebih bisa menang dan saya belum menang. Wow. Itu esensinya kan seperti itu ya. Esensinya ini bukan posisi, bukan senioritas, bukan siapa yang punya pengetahuan Alkitab lebih tinggi, lebih banyak sekolah ini itu, bukan. Iya. Gitu. Jadi disitulah menurut saya that's the beauty of discipleship. Wow. Bahwa anyone can disciple anyone. Wow. Gitu. Karena kita juga nggak terus-menerus waras kan. Iya. Kita nggak selalu kuat. Iya. Ada kalanya orang yang kita muridkan justru di momen itu kok dia lebih kuat ya. Iya. Kok dia lebih bisa berpikir jernih ya. Disitulah Tuhan pakai dia to speak into our lives. Ya, ini salah satu konsep yang saya yakin dan saya pikir adalah sebuah konsep yang harus dimengerti oleh semua pemimpin kelompok kecil, bahwa memimpin memuridkan kelompok kecil itu ternyata bukan tanggung jawab satu orang, one dibanding 10 orang. Yes. Walaupun memang ide yang sering terjadi, yang normal terjadi itu. Tapi kalau kita jadi seorang pemimpin yang punya sikap hati bahwa kelompok ini adalah kelompok di mana kita bisa saling belajar satu dengan yang lain, termasuk saya yang sebagai seorang pemimpin, maka kita sebenarnya mengalami kemerdekaan luar biasa. Betul. Nah, mungkin saya ingin membebaskan beban yang terlalu berlebih dari kata pemimpin. Nah, makanya saya lebih suka pakai kata pemurid. Pemurid.
Setiap kita seorang pemurid. Beberapa dari kita punya titel pemimpin. Tapi setiap pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Iya. Murid dan pemurid. Apakah kalau dia sudah dimuridkan berarti dia nggak perlu dimuridkan lagi? Enggak, bahkan pemurid pun masih juga perlu dimuridkan. Iya, iya. Namanya juga murid kata dasarnya. Betul. Perilaku dasarnya apa? Belajar. Belajar. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ya. Justru kalau kita udah jadi seorang pemimpin, pemurid tapi nggak mau lagi dimuridkan, jangan-jangan kita senang titelnya, tapi kita udah kehilangan esensi jadi seorang murid tadi. Iya. Iya. Nah, itu kan yang kadang-kadang jujur kita sebagai pemimpin hamba Tuhan, pendeta, kita punya gengsi tertentu kayak, lu tahu apa tentang hidup gua? Saya orang diurapi. STH, MTH, DTH dan sebagainya. Wow. Ya. Kak Alfi, yang tadi sejak 2009 berarti ada peningkatan yang signifikan secara kuantitas orang yang tergabung di CG. Kak Alfi bisa merasakan nggak ada perbedaan yang terjadi di jemaat saat jemaat itu tergabung di Connect Group? Oh yes. Sama jemaat yang tidak tergabung di Connect Group? Definitely. Padahal secara, kalau kita ngomong secara ini ya manusiawi bahwa JPCC tanpa date akan tetap jadi gereja yang punya masa yang besar. Tapi Kak Alfi punya effort yang begitu besar atau usaha yang begitu besar untuk semua orang tergabung nih di Connect Group. Ada perbedaan signifikan nggak yang terjadi di jemaat? Contoh ya. Dulu kan saya tergabung di True Worshipper. Saya masih ingat itu. Ya. Jadi itu kami berpikir True Worshippers kan orang-orang ini tok gitu. Ini mau jadi monumen atau mau jadi movement? Kalau mau jadi monumen ya kita yang udah ada di situ, kita seneng aja. Yang bukan TW, itu kasta lain, bawah, gitu kasta ya. bawah. Tapi kita pikir ini kan gereja Tuhan ya. Iya. Harusnya kan nggak jadi cuman beberapa figur tertentu yang ditinggikan, yang disorot, dilihat. Nah begitu bergulirnya date pelan tapi pasti, stabil, konsisten. Kita mulai melihat orang-orang yang ada di panggung, nggak cuma di panggung lah, semua ini syarat yang jadi ketentuan di kami. Filosofinya adalah Pastor Jeffrey canangkan bahwa melayani harus keluar dari kelimpahan. Kelimpahan manusia batiniah ya. Yeah. Not necessarily kelimpahan waktu, uang, tenaga, pikiran dan sebagainya. Itu sebabnya kalau saudara ada orang pertama kali datang ke JPCC, hal yang terakhir dia nggak akan pernah serta-merta di awal disuruh pelayanan. Nggak akan. Meskipun dia pemenang suara itu, The Voice, dia pemenang whatever. Tapi berdasarkan filosofi tadi bahwa melayani harus keluar dari kelimpahan, artinya kalau ini pelayanan, ini kehidupan lebih tinggi, lebih penting, porsinya lebih penting daripada pelayanan. Itu sebabnya yang serta-merta akan disuruh atau diajak, disarankan, tertanamlah di komunitas. Jadi, balik ke pertanyaan Lukas tadi, perbedaannya apa? Banyak. Ini yang baik yang saya lihat, maupun saya dengar, maupun memang dari hasil survei. Bahwa yang tadi pertama potensi banyak yang keluar ya. Yang awal-awalnya kita lihat, wah ini mah anak bawang nih nggak bisa. Ternyata bisa loh memuridkan orang. Dan sebaliknya ada orang yang kita pikir, Cami nih. Ternyata waktu dikasih challenge memuridkan orang, nggak mau. Itu bicara tentang proses sebenarnya. Kalau Lukas tangkap ya. Jadi waktu kita itu berproses, kelihatannya nggak gampang, kelihatannya butuh waktu yang sangat panjang, tapi hasilnya jauh lebih kekal sebenarnya. Betul. Jadi setelah potensi tadi, akhirnya salah satu konsekuensi logisnya adalah bahwa penggembalaan tidak berporos di pendeta, that's it, atau full time staff. That's it. Karena
secara jumlah udah nggak memungkinkan aja. Iya, iya. Jadi kita harus membangun sebuah model pelayanan yang sustainable, Iya, berkelanjutan, berkepanjangan, dan bisa tahan sampai kapanpun gitu. iya. Itu sebabnya kita memberdayakan orang-orang yang sudah ada di Komsel Date CG ini untuk yang melakukan pelayanan penggembalaan. Iya. Mulai dari konseling, Iya, iya. kunjungan, Iya. baptisan, bahkan Betul. pelayanan-pelayanan kedukaan. Ya. Dan akhirnya dampak bagusnya tim full-time staff dan pendeta itu nggak kewalahan dengan begitu banyaknya pelayanan penggembalaan yang harus dilakukan. Iya. Iya. Gitu. Itu kan pelayanan penggembalaan kan dari check-in sampai check-out ya. Iya. Dari lahir sampai metong tuh ya. Itu kan banyak banget runutannya, persiapan pernikahan, bla 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 segala macam. Iya. Itu sebabnya kalau mau dirangkum, jadi munculnya apa ya? Kita bangun gereja ini sama-sama karena punya rasa kepemilikan yang tinggi dan pelayanan penggembalaan nggak berporos kepada figur-figur atau level tertentu. Satu orang aja ya? Yes, satu atau beberapa orang lah. Jadi semua orang itu bisa loh dipakai Tuhan untuk melayani siapapun. Tentunya kalau sudah di luar kapasitas orang-orang tertentu, kita punya pelayanan-pelayanan yang memang bisa dihubungi nih. Betul. Gitu. Bukan berarti nyoh terserah kamu loh ya, pokoknya bisa lah, ada Roh Kudus lah gitu. Enggak. Kita juga punya pelayanan-pelayanan tertentu yang sampai kalau udah di luar kapasitas si ketua Komsel ini bisa menghubungi pelayanan-pelayanan spesifik ini. Iya. Jadi sebenarnya kelompok kecil itu membuat setiap orang, setiap jemaat itu punya kapasitas, punya kesempatan untuk mereka itu terlibat sebenarnya. Betul. Tidak tertumpu kepada 1-2 orang yang sebenarnya itu bukan rencana Tuhan kan. Kalau kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru, kita lihat sungguh perbedaan yang sangat signifikan ketika gereja mula-mula muncul. Banyak orang-orang dibangkitkan dan itu sebenarnya ide dari gereja sekarang. Dan ini nggak ada yang namanya superstar mentality. Saya apa sih yang lebih penting? Tanpa saya gereja ini tidak bisa berjalan. Saya senang dengan apa yang salah satu hamba Tuhan pernah bilang, you may be important, but remember this, you are not that important. Wow. Kamu mungkin penting, tapi kamu nggak sepenting itu sampai kayaknya Tuhan nggak bisa pakai orang lain selain kamu. Wow. Nah ini juga yang saya tanamkan kepada calon-calon pemurid di Komsel JPCC. Kalau kamu belum mau dikader untuk menjadi pemimpin berikutnya, it's okay. Jangan jadikan ini sebuah momok yang bikin kamu takut. Tuhan nggak harus pakai kita loh. Tapi Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau pakai kita. Dia nggak cari orang yang mampu. Dia cuma cari orang yang mau. Oke. Goal apa yang Kak Alfi tetapkan atau canangkan, targetkan kepada setiap leader kelompok, pemimpin kelompok kecil di JPCC? Kami menyebutnya dengan kata wins of a date atau indikator keberhasilan sebuah date itu apa sih? Iya. Gitu. Nah, kami ada canangkan dua. Yang pertama hanya dua. Iya. Ya. Karena kalau kebanyakan jadi susah dilakukan, raih juga kan dilakukan. Yang pertama, kayak ibaratnya salib gitu ya. Sisi vertikalnya adalah perubahan hidup. Apa sih perubahan hidup? Diukurnya dari mana? Setiap orang yang ada di date, pemimpin dan anggotanya berubah menuju keserupaan dengan Kristus. Perubahan hidup satu aja. Ukurnya gimana? Kamu ukur sendiri. Karena itu bukan sebuah hal yang statis ya. Betul. Itu sebuah hal yang dinamis. Kamu ukur aja. Makin serupa dengan Tuhan nggak? Makin serupa dengan Kristus nggak? Orang semakin mudah ngelihat Tuhan lewat kamu atau enggak? Yang pertama life change, perubahan hidup. Yang kedua lahirnya pemurid baru secara horizontal. Orang yang hidupnya sudah diubahkan, dia seyogyanya, selayaknya juga mau menjadi agen perubahannya Tuhan buat orang lain. Dia sudah jadi murid Kristus, dimuridkan oleh orang lain. Sekarang waktunya untuk dia ikut memuridkan orang lain. Apa tandanya
dalam kurun waktu kurang lebih 12 bulan, 12 bulan. date-nya perlu bermultiplikasi. Karena tanpa multiplikasi, date ini berpotensi untuk hanya jadi kelompok sosial. Kelompok asiknya rame-rame. Kelompok asik, mangan orang mangan ngumpul, tapi nggak ada esensi pemuritannya. Iya. Gitu. Betul. Orang yang hidupnya berubah, Iya. selayaknya dia juga mau orang lain mengalami perubahan hidup yang dia sendiri sudah alami waktu dia tertanam di dalam date itu tadi. Betul. Kak Alfi, ada satu yang bisa dilakukan nggak, yang praktis, yang hari ini mungkin para pemimpin kelompok kecil, saya juga pingin melahirkan, bermultiplikasi, tapi nggak tahu caranya. Oke. Nah, ini ngomong sedikit teknis ya. Ya. Sebenarnya langkahnya itu ada yang disebut dengan 3D. 3D ya. D yang pertama adalah discover. Yang kedua develop. Yang ketiga deploy. Saya akan hanya fokus ke D yang kedua aja, yaitu develop. Ya. Filosofinya adalah ini: you don't find good leaders, you grow good leaders. Kamu nggak tiba-tiba nemuin pemimpin pemurid yang bagus. Iya. Kamu kader mereka, kamu tumbuhkan mereka, kamu ambil resiko sama mereka, kamu kasihi mereka, kamu terima mereka, kamu percaya sama mereka lebih daripada mereka percaya sama diri mereka sendiri. Yeah. You don't find good leaders, you grow them, you build them. Iya. Sekarang pertanyaannya, di mana saya bisa D yang pertama tadi? Discover calon-calon pemurid itu sudah ada di CG saudara. Iya. Percayalah. Meskipun kelihatannya nih semua kayak madesu ya, masa depan suram ya. Nggak ada yang punya harapan nih, percayalah. Pakai kacamata kasih karunia Tuhan. Pasti sudah ada di situ. Sudah ada. Itu sebabnya D yang kedua harus di-develop, dibangun, dikader. Nah, ngomong teknis lagi nih dikit nih. Iya. Ada 4 fase dari D yang kedua atau discover. Yang pertama, catat ya. I do, you watch, we talk. Yang kedua, catat dulu. I do, you help, we talk. Yang ketiga, you do, I help, we talk. Yang keempat, you do, I watch, we talk. Yang pertama, you do atau I do, you help. Ya. Misalnya Lukas nih, calon saya udah discover gitu ya. Discovernya gimana sih taunya nih dia berpotensi atau enggak? Cuman ada 2 kriterianya. Makanya salib tadi, love God, love people. Ini yang saya tanyakan sama Lukas. Lukas, kamu mengasihi Tuhan? Iya. Lukas, kamu mau bantu hidup orang lain? Semoga. Kamu berkualitas. Kamu memenuhi kriteria itu. Ya. Saya dalam waktu 12 bulan ke depan akan mempersiapkan kamu, mengkader kamu, nggak jorokin kamu. Saya akan mempersiapkan kamu untuk jadi itu ngomong di depan ya? Ngomong di depan. Jadi calon pemurid berikutnya. Tanpa ada tuntutan, setelah 12 bulan kamu akan mau. Harus mau, ya. Nggak ada tuntutan, harus mau. Tapi yang saya bisa pastikan, I will groom you. I will develop you. Jadi nih, di pertemuan CG berikutnya, saya mimpin semua pertemuan, tugas-tugas di pertemuan itu, kamu lihat aja. I do, you watch. Terakhir setelah semua orang pulang, atau lewat WA, kita ngobrolan, we talk. Gimana tadi observasi kamu? Lukas belum jadi pemimpin CG nih. Tapi sepatunya aja tak pinjemin. Nih, kamu coba pakai sepatuku. Iya rasanya. Ternyata nggak gampang ya, Kak. Kalau ada yang ngomong terus kakak berhentiin tadi, tapi kakak bisa berhentiin dengan lumayan elegan. Jadi orangnya nggak baper gitu ya. Atau tadi ada yang udah mau ngomongnya ngalur ngidul, kakak bisa balikin lagi ke topik yang memang lagi mau dibahas supaya ini pembicaraan tetap tajam. Saya jadi mikir nih, Kak, nggak gampang. There you go. Dia belum jadi pemimpin, tapi dia udah mulai pakai sepatu saya nih. Betul. Mulai melihat. Mulai melihat. Setelah sekian lama kamu observasi, oke, minggu kelima. I do, you help.
Dari semua tugas-tugas saya, dari mimpin awal pertemuan CG sampai akhir, mana yang kira-kira nyaman untuk kamu bantu saya? I do, you help. Kalau nyanyi bisa lah Kak. Kalau nge-welcome orang-orang baru bisa Kak. Ya udah itu aja. Jadi mulai dengan yang nyaman dulu nih. Kasih waktu, ya. Nanti pertemuan CG berikutnya jangan saya yang buka ya, kamu yang buka ya. Nggak perlu tergantung saya, biar orang, kok si Lukas yang buka, it's okay. Gitu. Udah berapa minggu lewat, nah ini fase yang paling susah nih. You do, I help. Ya. Kas, sekarang, nah biasanya nih yang paling susah adalah untuk memimpin diskusi, edifikasi, ya, ngulik bahan. Kalau di JPC itu sermon based small groups. Jadi yang dikhotbahkan di hari Minggu dibahas di hari komsel minggu berikutnya. Gitu. Ada pertanyaan diskusinya. Jadi, udah ada panduannya sih sebetulnya. Kita sebutnya date meeting guideline. Satu-satunya cara untuk orang bisa pakai guideline petunjuk itu adalah dia tidak buta huruf. Karena semua pertanyaan-pertanyaan yang dia mesti ngomongnya udah ada di situ. Ada, ya. Jadi dia cuman kasar ini mau udah ada kerpean ya kan contekannya, baca aja Jack gitu. Nggak perlu jadi eloquent communicator gitu, nggak perlu fasih. Nggak, baca aja gitu. Jadi pertanyaan gini. Tapi tenang, kalau kamu tiba-tiba mati gaya, ada yang misalnya mempertanyakan kenapa gini gitu, ya ternimpalin, I help. Aku akan ada di situ untuk back you up, untuk help you. Dan setelah selesai, we talk. Gimana tadi? Nah, saya kasih umpan balik dulu. Bagus loh tadi kamu. Ngerekap khotbah hari Minggu kemarin, gak cuman baca, kamu tambahin personal take away kamu. Yang gak ada di kerpeannya, kamu tambahin sendiri. Pasti kamu udah nyiapin ya. Betul. Itu ciamik loh. Betul. Itu yang mungkin saya juga jarang lakuin gitu sebagai pemimpin. Jadi begitu kita kasih umpan balik kan dia PD-nya naik dong. Karena kita tahu yang bagusnya apa gitu. Kadang-kadang kan kita kalau kasih umpan balik tuh cuman good job. Tapi yang dikasih umpan balik, bagusnya di mana ya? Bagian mana nih yang bagus? Kan kadang-kadang kita juga nggak tahu ya. Karena mungkin sedikit alami buat kita untuk melakukannya. Nah, bayangin ini terjadi secara konsisten nih. Ya. Sampai terakhir, fase terakhir ya. 10 bulan kemudian. You do, I watch. We talk. Kamu pimpin semua pertemuan CG dari depan sampai belakang. Aku cuma ngeliat. Kalau perlu, aku pura-pura nggak bisa datang. Tapi aku ngelihatnya dari teman-teman yang datang, tak tanya, bagaimana? Iya tadi Lukas, piye gitu kan. Disitulah kita ngobrol. Jadi yang menarik sebenarnya kita nggak perlu bingung multiplikasinya, kita mengerjakan saja prosesnya, maka multiplikasi akan terjadi. Multiplikasi itu akibat. Sebabnya kaderisasi. Betul. Selama ini kita salah, kita berpikir bahwa kita jumlahnya banyak dulu, baru kita mulai mengkader. Ternyata sebenarnya kader dulu, dan saya percaya Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwanya. Betul. Nah, persis sekali tadi seperti Lukas bilang, itu sebabnya pendekatan multiplikasi itu bukan multiplikasi CG. Multiplikasi pemimpin CG. Multiplikasi pemurid baru. Jadi mau CG-nya cuma ada 4-5 orang selama setahun, bisa multiplikasinya? Bisa. Karena yang dimultiplikasi ternyata bukan CG-nya. Itu cuma konsekuensi logis. Jadi kebanyakan pemimpin komsel mikirnya, bro, buset, udah banyak nih di Zoom. Rumah gue udah mulai nggak muat nih. Udah mulai banyak nih. Baru mikir tentang kaderisasi. No, kaderisasi harus digaungkan dari pertemuan pertama CG. Wow. Kira-kira ngomongnya gini, saya tidak berniat untuk menjadikan semua saudara anggota CG seumur hidup. Saya nggak berniat untuk membuat saudara semua tergantung sama saya. Saya mau setiap saudara sooner or later lebih tergantung sama Tuhan daripada sama saya. Sehingga suatu waktu kalian pun bisa Tuhan pakai untuk memuridkan orang lain.
Wow. Itu yang mesti ditanamkan di depan. Wow. Udah jelas nih, ini bukan kelompok arisan, Ya. bukan kelompok sosial, bukan kelompok geng motor, geng bakmi, geng cilok atau geng apapun, ya. Tapi ini kelompok pemuritan. Perubahan hidup. Yes. Wow, thank you banget Kak Alfi. Kali Pleasure. ini kita dapat banyak sekali mulai dari awal sampai akhir. Saya percaya saudara menangkap begitu banyak hal. Saudara, kalau saudara pemimpin hari ini, pastikan betul saudara menerima apa adanya orang-orang yang dipimpin, karena saudara tahu saudara juga orang yang diterima. Yes. Lalu berproses sungguh-sungguh dari waktu ke waktu, nggak harus terpatok dengan target dan lain sebagainya, karena goal kita adalah melakukan atau mengerjakan perubahan hidup, memuridkan orang lain. Yes. Maka pertambahan jiwa adalah sebuah konsekuensi yang pasti akan terjadi. Kak Alfi, sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemimpin yang Kak Alfi boleh dan mau sampaikan, silakan. Saya cuma ingin bilang berterima kasih kepada setiap teman-teman yang sudah menyediakan hidupnya untuk mau dipakai oleh Tuhan. Jangan menyerah, ini amanah agungnya Tuhan. Matius 28:18-20. Kepadaku setelah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala ketetapanku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan saya cuma 2. Di amanat agung ini diawali dengan janji, diakhiri dengan janji. Wow. Janji awal adalah kekuatan itu dari Tuhan, kuasa, kemampuan dari Tuhan. Berhenti pakai kemampuan sendiri, terus andalkan kemampuan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akhiri dengan janji. Buat setiap orang yang melakukan proses pemuritan, ingatlah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hang in there, you are stronger than you think. Yes. Amin. Thank you Kak Alfi. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast leadership berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.